Ya, saya merasakannya Mas Epi. Seperti di kanan nih Mas Epi. La ilaha illallah, Mas Epi, Mas Epi, itu Mas Epi. Masya Allah. La haula wala quwata illa Mas Epi. Waduh Mas Epi, kuntilanak Mas Epi. Ya Allah Mas Epi. Ini pemirsa, pemirsa. Ah, hilang Mas Epi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Uci Channel. Kali ini saya akan membongkar dua video settingan plus editan dari channel Iman Naslos. Yang pertama yaitu video genderuwo pemakan jasad. Yang kedua video babi ngepet yang ditelantarkan pemiliknya. Serta di akhir nanti saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengedit penampakan hantu kuntilanak hanya menggunakan Android. Di sini saya ingin memberikan sedikit pemahaman untuk teman-teman yang masih gagal paham memahami video saya sebelumnya, yang mengatakan yang pertama, saya iri terhadap channel-channel horor yang sudah terkenal. Nah, itu tidak benar karena tidak ada ini di sini. Yang kita pertentangkan adalah ketika mereka membawa nama Tuhan, nabi, agama. Itu yang kita pertentangkan. Yang kedua, banyak yang masih salah paham dan mengatakan ketika Anda ingin mengetahui jelas videonya atau tahu bagaimana mereka membuat video itu, silahkan ikut saja penelusuran. Nah, itu pendapat yang menurut saya masuk akal, tapi tidak bisa kita jalankan. Mengapa? Tidak mungkin channel yang sudah kita bongkar dengan jelas settingannya itu mengajak kita collab atau mengundang kita untuk datang ke sana. Lalu banyak pernyataan yang bermunculan. Nah, itu contoh dari channel Ganang Setioko udah ngundang orang tuh untuk datang dan kolaborasi. Akhirnya yang menantang itu membayar dengan uang 10 juta karena merasa channel dari Ganang Setioko adalah benar. Teman-teman perlu tahu, coba buka channelnya Pasti Mudah. Nah, di situ sudah dibongkar bahwasanya yang datang untuk menantang Ganang Setioko adalah teman lamanya, yang sudah dibuktikan dengan sebuah postingan gambar di blog komunitas pada channel Pasti Mudah. Situ kita bisa lihat orang itu bukanlah benar-benar orang yang benar menantang dari channel Ganang Setioko. Nah, saya tidak pernah menolak ya jika ada yang mengajak untuk kolaborasi. Justru kita suka, bahkan kita akan buktikan. Tapi saya rasa mustahil untuk mengajak mereka kolaborasi atau menunggu diundang untuk kolaborasi. Itu nggak mungkin, karena kita punya dasar video mereka adalah settingan, sudah kita buktikan menit keberapa, detik berapa sudah kita jelaskan. Nah, dan yang mengecewakan adalah ketika sudah dibuktikan seperti itu, mungkin mereka yang masih berkomentar negatif di bawah nih itu tidak menonton videonya, hanya melihat thumbnail atau judul saja langsung berkomentar liar. Bahkan ada bilang aja nggak sanggup seperti mereka. Ya sanggup aja, mudah, bawa nama Tuhan, nipu orang percaya, subscriber naik, itu mudah. Kalau begitu sih semua orang bisa. Nah, maka kita pertentangkan hal seperti itu. Oke, kita langsung saja bahas tentang video yang pertama nih. Video yang pertama yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman. Video yang pertama yaitu genderuwo pemakan jasad. Ini saya sudah membuat catatan ya teman-teman. Itu pada menit 8:47 detik ya, 8:47 detik sampai 9:00 menit. Jadi 8:47 detik sampai 009 menit itu ada sebuah penampakan yang bisa membuktikan bahwasanya video itu settingan plus editan. Nah, saya akan tampilkan ini, silakan teman-teman perhatikan. Di situ terlihat jelas ya teman-teman bahwa ada sesuatu yang menunjukkan gambar ini adalah latar yang ditimpa atau dilapis teman-teman. Jadi ketika dilapis otomatis video yang di belakangnya itu tidak akan terlihat. Jadi ini memakai teknik cut ya teman, dipotong-potong. Jadi dipindahkan objeknya itu ke latar belakang yang lain. Jadi seolah-olah dia satu video. Nah, teman-teman bisa perhatikan itu.
bahwasanya binatang malam yang kita sepakat panggil kunang-kunang aja ya, itu tuh memang binatang yang nggak bisa disetting ya teman-teman. Jadi dia terbang semau-maunya aja. Nah, binatang-binatang ini itu sulit untuk dikendalikan, apalagi ikan, karena mereka sangat liar sekali terbangnya. Nah, disitulah cara kita bisa melihat channel itu asli atau bukan ya teman-teman, dari pergerakan binatang itu, dari muncul dan hilangnya binatang-binatang itu. Nah, kalau binatang itu muncul dan hilang dengan normal, itu ditandai dengan sinarnya redup ketika sudah menjauh dari kamera. Nah, ketika dia mendekat dari kamera, itu sinarnya tiba-tiba hilang di tengah-tengah layar. Itu sudah jelas bahwasanya itu ada suatu pemotongan atau penimpaan atau lapisan di video tersebut. Video yang kedua yaitu siluman babi yang ditelantarkan pemiliknya. Di sini terlihat ya teman-teman, ini di catatan saya itu terlihat di menit 14:25 sampai 14:30, itu terlihat binatang itu menghilang di tengah-tengah pohon. Jadi pohon itu merupakan lapisan video yang ditempel di dalam video aslinya. Jadi pergerakan binatang malam atau kunang-kunang itu terlihat tidak normal atau menghilang di tengah-tengah dari hewan itu. Otomatis ketika dia menyentuh pohon, hewan malam atau kunang-kunang itu terlihat menghilang. Nah, itu disebabkan adanya pemotongan atau lapisan video yang dibuat oleh sang pemilik channel. Itu yang tidak masuk akal. Nanti akan saya tampilkan video-videonya itu di Instagram saya teman-teman, yang ada di link deskripsi. Nah, mungkin itu saja video singkat tentang pembahasan dua video settingan plus editan dari channel Iman Laslos, yaitu Genderuwo pemakan jasad dan kedua babi ngepet yang ditelantarkan pemiliknya. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara mengedit penampakan hantu kuntilanak seperti yang ada di channel Iman Laslos ya teman-teman, seperti yang ada di channel Iman Laslos itu. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana video yang sudah saya jelaskan tadi, dua video tentang penampakan itu, kalau saya tampilkan di sini otomatis kena copyright teman-teman. Jadi silakan teman-teman cek saja di Instagram saya, itu akan saya posting di situ video atau bagian-bagian mana yang menurut saya itu bermasalah dalam video Iman Laslos. Sekali lagi, ini bukan kebencian, ini bukan iri. Yang ingin saya lakukan adalah pelurusan dari stigma masyarakat yang menonton video itu, yang masih terjebak bahwasanya video itu adalah video asli. Saya tidak mempersalahkan kalau teman-teman menganggap video itu hanya settingan. Tapi jika ada yang menganggap bahwa video itu asli dan meyakini dan mengimani apa yang dilakukan oleh orang itu, sehingga dia merasakan atau meminta bantuan, bahkan saya ada lihat tuh minta bantuan, minta didoakan segala macam, minta dibalas DM untuk ya dibantu tentang kesehatan segala macam. Nah, itu yang menjurus ke hal menurut saya kemusikan. Jadi itu yang harus kita hindari ya teman-teman. Semoga menonton video ini mendapat manfaat ya. Jadi jangan ada yang kesalahpahaman. Lagi ini baru lebaran ya. Oke, langsung saja saya lihatkan bagaimana cara mengedit video dari penampakan hantu kuntilanak itu ya. Di sini saya menggunakan aplikasi KineMaster ya teman-teman. Silakan teman-teman download saja, dan sudah saya siapkan nih beberapa video untuk membuat video penampakan hantu ini. Nah, ini saya buat di depan rumah ya. Nah, silakan pilih saja bagian yang kita perlukan, buang yang tidak perlu. Nah, digeser-geser saja seperti ini untuk menentukan bagian yang kita perlukan ya teman-teman. Nah, ini bagian yang ini ya, jadi sekitar 17 detik. Lalu kita bisa masukkan bagian atau video penampakan kuntilanaknya teman-teman. Nah, ini saya download di YouTube ya teman-teman. Cari aja, ketik aja di pencarian YouTube itu hantu green screen kuntilanak, muncul nih yang seperti ini. Nah, kita ambil bagian kuntilanak yang berdiri. Dia dalam satu video ini ada beberapa gerakan hantu ya, jadi tidak semuanya yang kita ambil. Nah, ini kan berdiri, ini nggak cocok untuk video ini. Jadi kita cari bagian yang kuntilanaknya berdiri. Nah, kita geser-geser aja teman-teman sampai temu yang bagian kuntilanaknya berdiri. Nah, ketika sudah seperti ini, langsung saja kita geser-geser sehingga posisinya pas ya teman-teman. Nah, jangan sampai tersisa sedikit pun video dari yang tidak kita inginkan.
Nah, potong saja. Lalu kita bisa posisikan seperti ini. Nah, pilih ini lalu buang. Ketika dirasa sudah cukup dan mantap, kita bisa atur. Nah, kita lihat dulu bagaimana kondisi atau posisinya. Nah, kita pilih bagian yang ingin kita pakai. Tidak semuanya juga kita ambil ya teman-teman. Nah, seperti ini saja. Jika sudah, kita bisa cut bagian yang tidak kita butuhkan. Geser, hapus. Lalu kita bisa perbesar dan perkecil ukuran hantunya. Oke. Lalu kita bisa posisikan ya teman-teman, kuntilanaknya di atas, di bawah, atau di mana-mana ya teman-teman. Langsung saja digeser seperti ini. Nah, oke, kalau posisinya sudah seperti ini, kita bisa atur opasitasnya ya. Nah, lalu naikkan, sesuaikan saja sesuai kebutuhan teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini, nah itu kan bagus ya teman-teman. Nah, jadi ya kurang lebih lah seperti penampakan hantu yang di Iman Naslos itu. Geser saja. Nah, ini animasi masuknya jangan lupa ya diatur ya teman-teman, jadi nggak langsung muncul gitu aja, tapi perlahan ya. Opasitasnya kita naikin aja, mungkin 90 atau 100 ya teman-teman, biar nggak terlalu mencolok. Bisa kita turunkan. Nah, ini kan terlalu terang nih, jadi nampak editannya teman-teman. Kita turunkan saja opasitasnya menjadi 90 mungkin ya, atau 80. Kita coba 80 ya teman-teman. Oke, kita cek lagi, kita putar. Nah itu masih ya, biasa kan begitu ya teman-teman ya. Oke, nah dirasa sudah pas nih seperti ini nih. Nah, sepertinya bagus nih teman-teman. Oke, cocok. Nah, oke, kita buat efek untuk menghilangnya juga ya, jangan lupa ya teman-teman. Efek menghilangnya kita memudar, kemudian kita atur 1 detik atau 2 detik. Oke, seperti ini cukup ya. Kita coba putar lagi. Oke, digeser saja. Nah, itu ya teman-teman, nampak ya, enggak, yang hijaunya itu enggak nampak ya teman-teman, karena kita sini menggunakan menu chroma key. Chroma key ini berguna untuk menghilangkan latar berwarna hijau. Nah, itu dia tadi pembahasan 2 video settingan plus editan di channel Iman Naslos, beserta bagaimana cara mengedit penampakan hantu kuntilanak. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa like, share, and subscribe channel ini jika teman-teman merasa video ini bermanfaat. Saya Randy Farzal, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.